Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, serta anak-anak Abah dimanapun saat ini berada, terima kasih hari ini yang sudah mengikuti asesmen dan 3 hari ya, dari mulai hari Senin, Selasa sampai dengan hari ini, yang sudah mengikuti asesmen ini dengan baik. Ada catatan bagi kalian di rumah serta ayah dan bunda. Tadi yang dilakukan adalah asesmen bahasa Indonesia. Perlu diketahui, ketika melaksanakan asesmen bahasa Indonesia ini, anak-anak ternyata tidak usah menghafal. Kenapa? Karena elemen yang sedang diamati oleh Abah itu adalah menyimak dan juga berbicara. Menyimak dan berbicara. Ada kalanya nanti itu adalah membaca, ya, hanya akan memakan waktu yang lama. Maka dari itu Abah hanya menyimak dan berbicara saja. Ada beberapa catatan. Yang pertama, kenapa anak tidak bisa menjawab? Ini ada faktor yang mempengaruhi, ya. Salah satunya adalah grogi anak ketika di video call. Beda ketika pembelajaran. Mungkin anak-anak merasa was-was. Lalu yang kedua, ada di bawah tekanan. Ada mungkin beberapa anak di bawah tekanan. Dia harus mampu menjawab sehingga tidak keluarlah. Sehingga dia takut salah menjawab. Lalu yang berikutnya, ini ada juga ketika didampingi, dia takut salah menjawab yang pada akhirnya dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan oleh anak. Sekali lagi, ayah bunda, asesmen ini adalah untuk mengukur bagaimana anak bisa memahami apa yang sudah dipelajari olehnya. Bisa saja asesmen ini adalah terjadi kesalahan pada diri Abah, bukan pada anak. Contohnya adalah seperti halnya pertanyaan nomor 1. Abah tidak mengatakan salah. Yang mampu menjawab itu hanya 1, 2, 3, hanya 3 orang dari 24 ya, 24 peserta. Hanya 3 orang yang bisa menjawab dengan tepat apa judulnya. Berarti ada apa dengan Abah, bukan dengan anak-anak. Sekali lagi, berarti ada yang harus direview dari Abah. Lalu tadi beberapa anak juga hanya menyebutkan tokohnya itu hanya Siti, ayah dan ibunya. Banyak juga yang tidak paham. Bisa jadi itu karena suaranya yang tidak jelas. Ya, sangat disayangkan ketika ada bisikan-bisikan kepada anak. Dan itu masuk ke handphone Abah sehingga ada beberapa anak yang Abah tandai. Mohon maaf, Abah tandai saja. Jadi ini tidak dapat. Ya, sudah Abah katakan bahwasanya ketika asesmen ini biarkan anak, berikan kepercayaan pada dia. Karena Abah dan Ambu di sini bukan sedang mengumpulkan nilai. Ketika satu pertanyaan, satu jawaban diberitahu oleh orang tua, itu bukan solusi. Itu bukan solusi yang terbaik. Ya, tidak Abah harapkan untuk ke depan biarkan anak yang menjawab segala pertanyaan dengan apa yang dimiliki olehnya. Mohon maaf, nanti ada beberapa anak yang harus diulangi. Selanjutnya, kita mesti sadari, ayah bunda, kemampuan anak itu berbeda-beda. Di sini adalah menyimak teks aural. Teks aural itu adalah teks yang dibacakan, seperti halnya itu. Dan tadi dibacakannya oleh rekam suara, supaya sama terdengarnya, supaya sama. Jadi dari nomor 1 sampai dengan terakhir itu sama, intonasinya sama seperti itu. Jadi tidak langsung dibacakan oleh Abah, tapi Abah rekam dulu. Kalaupun memang itu adalah salahnya di Abah, maka semua anak tidak bisa menjawab. Ada beberapa anak yang luar biasa sekali. Terima kasih ayah bunda yang diberkahi, yang diberikan anak yang bisa menceritakan dari awal sampai dengan akhir. Cerita tadi itu nampak sempurna sekali. Terima kasih, itu adalah karunia yang luar biasa. Namun, anak-anak yang lain pun punya kelebihan. Apa kelebihannya? Mungkin dari hal yang lain. Kita cari sama-sama. Baik. Kemampuan anak berbeda mungkin ketika dia menyimak teks aural agak kurang. Tapi bisa jadi ketika dia menyimak apa yang dibaca, dia bisa mengungkapkannya itu
adalah salah satu keuntungannya juga. Itu adalah salah satu kelebihan yang mereka miliki. Ketika anak membaca sendiri, kemudian dia bisa menjawab soalnya, itu mungkin dia menyimaknya dari visual, dari visual. Bisa juga anak yang bisa menyimaknya itu dari audio visual. Kalau teks aural yang barusan tadi asesmen itu adalah audio. Jadi mereka hanya mendengar. Bisa jadi anak ini tidak bisa di visual, hanya membaca saja, kemudian tidak bisa menceritakan lagi, tidak bisa menemukan atau menjawab pertanyaan. Tapi ketika ditampilkan satu cerita melalui video, audio visual, dia bisa menjawab, berarti dia tipenya audio visual di dalam belajarnya. Mari kita sama-sama temukan. Sekali lagi, jangan diberikan jawaban. Abah dan Ambu akan mengalami kesulitan ketika hal ini terjadi pada ananda sekalian ketika diberitahu jawaban oleh orang tua di rumah. Selanjutnya, ada anak yang mungkin bisa menyimaknya itu beberapa kali. Tadi Abah hanya satu kali dibacakan. Bisa jadi anak 2 kali atau 3 kali dibacakan baru mereka pahami. Ya. Lalu selanjutnya mungkin saja kata-kata yang sering didengar itu yang menempel kepada mereka. Seperti halnya tadi adalah satu pertanyaan, kemana Siti pindah rumahnya itu. Mungkin kalau anak-anak yang jarang mendengar kata Semarang itu tidak menempel kepada dia. Beda lagi dengan anak-anak yang sering mendengar, itu akan mudah menempel, akan mudah diingat oleh anak-anak sehingga ketika ada pertanyaan itu sangat mudah untuk menjawabnya. Lalu, nah bagaimana sekarang? Bagaimana seumpama kalau cerita ini Abah sajikan ke dalam bentuk tulisan, lalu anak-anak menjawab soal itu dengan tulisan, tentu beberapa anak akan mengalami kesulitan dan beberapa anak akan mendapatkan nilai yang jauh di bawah standar. Kenapa? Karena memang ada anak-anak yang belum bisa menulis, yang belum bisa mendikte. Dengan seperti ini, terlihatlah semua dengan jelas. Semua anak sudah Abah asesmen, semua anak sudah menceritakan kembali. Ini sangat penting ayah bunda di rumah. Mohon maaf ini agak sedikit panjang. Seperti halnya tadi, ada cerita yang Abah bacakan, kemudian mereka menceritakan kembali. Bisa jadi cerita yang terjadi di masyarakat, itu adalah salah menyampaikan. Bukan beritanya yang tidak benar, tapi dia salah menyampaikan, maka berita itu menjadi hoax. Menjadi hoax kalau dalam bahasa kita. Jadi tidak betul. Jadi salah beritanya. Padahal bukan salah beritanya. Beritanya sudah benar. Tapi penyampaiannya yang salah. Kemudian itu menjadi salah. Lalu tadi Abah terakhir itu disuruh menceritakan aktivitas dia dari bangun tidur sampai dengan di video call. Ada yang runtut dari mulai bangun tidur bla 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 sampai dia ceritakan, sampai dia tersenyum karena mereka belum mandi. Kemudian ada juga yang terlewat, ada yang hanya langsung cepat, hanya langsung pada intinya. Bahkan ada yang tidak bisa menceritakan. Itulah di dalam bahasa Indonesia. Jadi elemen-elemen di dalam bahasa Indonesia itu ada menyimak, ada berbicara, ada memirsa, kemudian ada juga menulis. Mari, ayah dan bunda di rumah kita sama-sama perbaiki kualitas belajar anak-anak, berikan kepercayaan penuh kepada anak-anak di dalam belajar. Jangan selalu dipaksa anak-anak, di drilling anak-anak supaya bisa anu sehingga mereka menjadi stres dan mereka menjadi tertekan. Biarkan saja. Anak-anak kita mempunyai kelebihan. Anak-anak kita mempunyai kelebihannya masing-masing, mempunyai cara belajarnya masing-masing. Mari kita dukung apa yang menjadi potensi dalam diri mereka. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan dari Abah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.